Kecintaan terhadap seni desain dan lampu mendorong pasangan suami istri di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendirikan bisnis lampu Runa yang menjanjikan. Lampu berbahan dasar kayu itu mampu menghasilkan omset hingga 75 juta rupiah per bulan. Rekan saya Desi Aritonang memiliki ceritanya selengkapnya. Berawal dari kecintaan terhadap seni dan lampu, pasangan suami istri Noro Ardanto dan Intan Pradina menciptakan lampu Runa. Nama lampu Runa diambil dari nama buah hati mereka dengan slogan "Everything we love inspires us". Tak disangka, bisnis lampu bergaya rustik ini semakin mengukir untung. Ingin punya konsep membuat suatu barang yang ada fungsinya. Lalu waktu kita lihat-lihat barang yang kita produksi, ada patung-patung tentara bergaya rustik waktu itu untuk customer kita yang di Perancis. Nah, waktu itu akhirnya kita dapat ide, kenapa nggak kita kasih fungsi lampu gitu. Saya dan istri saya emang penggemar lampu sebetulnya gitu, karena kan lampu desainnya lebih bisa bermain. Boleh diceritain kapan memulai bisnis ini dan apa sih pasarnya, seperti apa yang dilihat, memang baguskah permintaannya atau seperti apa? Jadi awalnya waktu itu kita bikin pertama kali desain lampu ini untuk pameran di Lifestyle Vietnam tahun 2013. Waktu itu kita masih mengejarnya pasar ekspor waktu itu. Memang permintaannya bagus sekali, peminatnya banyak waktu di Lifestyle Vietnam. Lalu setelah itu kita pulang ke Indonesia di tahun yang sama, kita pameran di Casa by Brava Casa, Bazar Art. Nah di situ juga kita lihat minatnya besar sekali, karena ini mungkin bukan sekedar lampu meja, tapi ada sebetulnya yang kita jual artnya gitu. Kayu menjadi pilihan karena ingin memberdayakan kemampuan perajin asal Subang, Jawa Barat yang mulai punah karena lebih memilih bekerja di pabrik di sekitar Subang. Dengan modal awal 100 juta rupiah, Noro mempekerjakan sekitar 5 pengukir dan pengecat di tempat produksi di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Keuntungan yang bergulir sejak 2013 membuat bisnis lampu Runa ini bisa mencetak omset 50–75 juta rupiah per bulan. Jumlah karyawan pun meningkat jika pesanan sedang banyak. 10 tahun yang lalu sudah berbisnis handicraft. Jadi saya memang bersentuhan dengan para pengrajin. Gitu. Justru di situ saya melihat potensi mereka sebetulnya sangat luar biasa, dan banyak dari mereka yang akhirnya tidak lagi menjadi pengrajin karena penghasilannya tidak cukup memadai. Gitu. Jadi salah satu konsep lampu Runa ini adalah kita membuat barang yang premium. Jadi pasarnya jelas menengah ke atas untuk mereka yang sudah yang menyukai seni, bisa menghargai karya buatan tangan gitu. Jadi dengan harga premium kita bisa membayar mereka lebih tinggi. Bahan dasar pembuatan lampu Runa cukup sederhana, kayu jinjing yang bersifat ringan dan lunak dan juga menggunakan elektrikal dan bohlam. Sedangkan untuk penutup lampu menggunakan kain dan mika. Namun, harga jual lampu Runa menjadi premium, yakni mulai 900.000 hingga 3 juta rupiah per buah, tergantung tingkat kerumitan dari permintaan pembeli. Pembeli biasanya lebih menyukai patung dengan desain seperti patung balerina dan figur pemain sepak bola, dan bisa sebagai hadiah maupun koleksi pajangan pribadi. Sebetulnya kayu apa saja, yang penting dia lunak. Cuma rata-rata kita kalau orang Jawa Barat sebut kayu jinjing, atau kalau kita kenal biasanya kayu balsa yang suka dibuat untuk pesawat aeromodeling. Itu yang dia lunak, jadi mudah dibentuk gitu. Jadi kita beli dalam bentuk balok, lalu kita proses. Ya mulai diukir, dari pengukiran, lalu kita proses lagi untuk menghilangkan kutu, jamur dengan cairan khusus gitu ya, dengan cairan kimia khusus. Setelah ukirannya jadi, nah kalau kesulitannya tentu tergantung tingkat detailnya. Semakin detail, tentu semakin sulit pengukirannya. Lalu tadi juga itu paintingnya semakin detail ya semakin sulit.
Ya, setelah proses ukir selesai, kita masuk ke proses pengecatan. Setelah proses pengecatan, kita pasang electrical. Ya, sudah jadi. Targetnya, tahun depan Noro dan Intan ingin memiliki ruang pameran bagi lampu-lampunya dengan masih mempertahankan karakter dan desain awal lampu runa. Niat untuk memberdayakan pengrajin yang bisa dikatakan hampir punah karena keadaan ekonomi menjadi dasar bagi berjalannya bisnis lampu runa. Harapannya, selain mengukir untung, akan semakin banyak pengrajin yang terus mengukir dan menciptakan produk yang bernilai seni tinggi. Desi Aritonang, Jakarta.